Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semua. Jumpa lagi bersama saya Safrida Lubis di Belajar Fisika. Baiklah. Nah, di sini fluidostatis yang kita bahas adalah konsep-konsepnya. Ada 8 konsep, yaitu yang pertama adalah tekanan, yang kedua tekanan hidrostatis, yang ketiga tekanan mutlak, yang keempat tegangan permukaan zat cair, yang kelima kapilaritas, keenam viskositas, 7 hukum Pascal, dan 8 hukum Archimedes. Baiklah, untuk yang pertama itu adalah tekanan. Nah, di sini tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang per satuan luas bidang tersebut. Lambang tekanan adalah P, lambang besarannya, sehingga P sama dengan F per A. F itu adalah gaya dan A adalah luas permukaan. Yang kedua, untuk tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Sedangkan lambangnya adalah pH, sama dengan massa jenis zat cair yang dilambangkan dengan Rho dikalikan G dikalikan dengan H. Jadi, walaupun dalam tabung berbagai bentuk, yang namanya tekanan hidrostatis itu adalah sebesar zat cair itu sendiri. Nah, untuk tekanan hidrostatik, dari persamaan P sama dengan F per A, kalau dia gaya yang bekerja F itu adalah gaya berat W, maka F per A akan menjadi sama dengan W per A. W gaya berat memiliki persamaan M dikali G, sehingga W per A sama dengan M dikali G per A. Karena M itu hubungannya dengan massa jenis adalah Rho dikali V, maka pH atau tekanan hidrostatik sama dengan Rho dikali V dikali G per A. Nah, di sini volume adalah perkalian antara luas alas dikalikan dengan tinggi H. Sehingga kalau kita masukkan persamaan, Rho dikali G dikali A dikali H apabila volumenya sudah diganti, dibagi dengan A, maka hasilnya untuk tekanan hidrostatik adalah Rho dikali G dikali H. Sebagai contoh, mari kita lihat ada seorang penyelam mampu berada pada kedalaman 40 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini otomatis dia pakai bahan pendukung ya. Kalau tidak ada, pasti tidak akan mungkin berada di dalam kedalaman 40 meter di dalam air. Kemudian, massa jenis air laut diketahui dalam 1,2 gram per cm kubik. Dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka, hitunglah besar tekanan hidrostatik yang dialami penyelam. Nah, di sini diketahui ketinggian penyelam dari atas permukaan air laut itu di bawahnya adalah 40 meter, sehingga H-nya adalah 40 meter. Kemudian diketahui massa jenis air laut 1,2 gram per cm kubik. Nah, ini kita ubah ke dalam satuan internasional menjadi 1.200 kg per meter kubik. Konversi dari kilogram dan meter kubik, silahkan dilihat di sampingnya ya. Dan percepatan gravitasinya itu adalah G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan adalah pH. Kita jawab memakai persamaan pH sama dengan Rho dikali G dikali H.
Rho yang dipakai adalah yang sudah dalam kilogram per meter kubik, 1200. Nilai G-nya kita pakai 10 dan H untuk tinggi 40. Sehingga hasil dari perkalian 1200 dikali 10 kali 40 adalah 400, adalah 4,8 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, tekanan hidrostatis yang sering dipelajari itu pada dua keadaan. Yang pertama, apabila ada sebuah bejana yang berisi gabungan dari beberapa fluida, gitu ya. Misalnya dicampurkan antara minyak dan air, begitu. Ataupun pada saat yang kedua, pada sebuah pipa U, juga yang berisi gabungan fluida. Nah, ini bisa dicari menggunakan persamaan tekanan hidrostatis tersebut. Selanjutnya yang ketiga, konsep tekanan mutlak. Tekanan mutlak itu dalam fluida merupakan jumlah tekanan atmosfer dengan tekanan hidrostatis. Sehingga untuk tekanan hidrostatis yang terukur harus ditambahkan dengan tekanan atmosfer, yaitu diketahui P0. Sehingga untuk tekanan hidrostatisnya, Rho ditambah G, Rho dikali G dikali H harus ditambahkan dengan P0. Dan yang keempat adalah tegangan permukaan zat cair. Kalian pasti pernah lihat seekor serangga yang berada di atas permukaan air tanpa terlihat basah sedikit pun. Nah, ini adalah konsep gaya kohesi dan adesi yang ada di fluida tersebut. Dan ini namanya adalah konsep dari tegangan permukaan. Ataupun ada sebuah klip sorong yang bisa kita apungkan di atas permukaan fluida. Itu adalah contohnya. Yang kelima, konsep dari kapilaritas, yaitu peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Katakanlah seperti pipet atau pembuluh darah. Nah, di sini juga dipengaruhi oleh gaya kohesi dan adesi zat cair. Kita bisa lihat di sini contohnya adalah air yang berada di dalam tanah itu diangkat oleh pembuluh yang ada di dalam tumbuhan melalui silemnya atau flumnya ke daun dan batang serta bunga yang ada di atas pohon tersebut. Ini adalah konsep dari kapilaritas. Atau kalau memang kalian masih ingat, kompor pada zaman dahulu itu memiliki sumbu. Jadi kalau misalnya di bawahnya ada minyak tanah, itu untuk menaikkan minyak tanah ke atas agar bisa sumbu kompornya dihidupkan, juga memakai prinsip kapilaritas. Yang keenam adalah viskositas, yaitu kekentalan fluida. Nah, di sini viskositas itu adalah gerakan, sebuah gerakan dari lapisan fluida yang akibat dari gerakan tersebut akan menimbulkan gesekan di dalam fluida. Makin besar viskositas fluida, maka makin sulit benda bergerak dalam fluida tersebut. Begitu. Nah, pada viskositas ini yang bisa dipelajari adalah kecepatan terminal dari sebuah benda yang berada di dalam zat cair. Baiklah, untuk hukum-hukum selanjutnya yaitu hukum Pascal dan hukum Archimedes sudah kita bahas tersendiri. Nah, jangan lupa disaksikan atau dibuka kembali tentang hukum Pascal, pembahasan materi dan soal-soalnya. Hukum Archimedes juga demikian. Baiklah, itu tadi konsep pada fluida statis. Semoga ada manfaatnya ya. Nah, silakan berbagi dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.